Assalamualaikum lur, jumpa lagi di Motuba Channel. Pada video kali ini kita akan mereview salah satu MPV kembaran dari R3 GX ya, yakni Mazda VX-1. Langsung saja kita review ya lur. Oke ya lur, untuk yang pertama eksterior dulu. Bagian depan tampak seperti ini ya, dengan fender dan ada tulisan VVTi. Untuk lampu cukup besar, yang pada eranya sekitar 2012, 13, 14 itu memang lampu mobil itu modelnya besar-besar seperti ini. Kemudian untuk kap mesin atau kap engine hood ini ya sama ya, standar, tidak ada lekuk-lekukan. Terus untuk kaca cukup lebar sehingga visibilitas pengemudi lebih luas ya untuk ininya. Ada 2 buah wiper standar dan juga semprotan air ya. Kemudian untuk antena seperti ini depan, modelnya biasa ya, standar. Untuk grill sudah dilengkapi dengan chrome bagian atas dan logo Mazda. Berbeda dengan R3 yang modelnya masih jaring-jaring. Kemudian yang bagian bawah seperti ini. Dan untuk bumper sudah dilengkapi dengan fog lamp ya. Kanan dan kiri sudah dilengkapi fog lamp. Lampu sebelah kanan sama dengan sebelah kiri ya, besar, dan ada di bumpernya ada fog lamp. Untuk di bagian fender kanan dan kiri ada tulisan VVT. Untuk kaki-kaki ini bannya menggunakan profil 185/65 R15 ring 15 dengan model velg jari-jari seperti ini. Kemudian untuk bagian samping spion sudah retract dan dilengkapi dengan lampu reading juga di sini. Handle pintunya seperti ini, modelnya ditarik untuk membuka dan sudah dilengkapi dengan guard atau pelindung pintu ya bagian samping. Untuk bagian pintu belakang sama, modelnya tarik juga. Profil ban belakangnya sama dengan yang depan, 185/65 R15. Velgnya jari-jari dan di tengahnya ada logo Mazda. Untuk roda depan sudah menggunakan rem cakram ya, dilengkapi cakram. Sedangkan untuk rem belakang ini masih tromol. Untuk bagian belakang ya, lanjut bagian belakang. Bagian belakang sudah dilengkapi dengan spoiler atau topi ya. Ini ada lampunya juga dan juga semprotan air wiper ya di sini, washer. Nah, ini sudah dilengkapi wiper dan ini semprotannya washer. Bagian belakang seperti ini ya, ada logo Mazda di tengah. Kemudian tulisan VX-1 Metro ya, tipenya ini, dan juga di sebelah kiri ada tulisan Mazda. Cukup sederhana tapi elegan. Untuk lampunya seperti ini, cukup besar juga lampu belakangnya, sama dengan lampu depan ya, cukup besar. Ini masih lampu biasa, belum halogen. Bagian belakang sebelah kiri juga ada ini untuk tutup pengisian bensin, bisa dibuka dari depan ya, di bawah jok pengemudi.
Kemudian untuk bumper bawah ini standar aja, ini ada 2 buah reflektor sebetulnya di sini kanan dan kiri. Ini kebetulan dilepas ya. Seperti itu untuk bagian eksterior dari Mazda VX1. Dari eksterior bagian depan, samping, dan bagian belakang. Oke ya lur, lanjut ke bagian interior. Oke ya lur, lanjut ke bagian interior. Untuk door trim dari Mazda VX1 seperti ini ya. Warnanya beige, sudah dilengkapi dengan motif soft touch di bagian tengah. Kemudian ada variasi silver di sini. Ini ada untuk handle pintu dan juga central lock. Bagian ini, bagian bawahnya ada untuk tombol retract, lock, dan juga central lock di keempat pintu. Untuk bagian terbawah ada tempat penyimpanan terbuka ya, untuk dokumen dan juga untuk botol minuman. Kemudian di bagian depannya ada speaker. Untuk kaca ada 2 ini ya, yakni yang besar dan yang depan yang kecil. Seperti itu. Kemudian untuk jok cukup tebal dan empuk ya, sehingga untuk Mazda VX1 ini sama dengan R3, untuk kenyamanannya cukup oke. Ada dilengkapi untuk maju mundur dan naik turun ya untuk joknya. Kemudian di bagian bawah ini ada untuk membuka tangki tutup pengisi bahan bakar. Untuk dashboard seperti ini ya, ada 2 two-tone color. Yang atas ini motif iguana, yang bawah motif beige. Setirnya seperti ini, warna beige ya. Kemudian di tengah ada logo Mazda dan sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi. Kemudian bagian kiri ada untuk volume audio. Bagian dashboard sebelah kanan ada tweeter, kemudian kisi-kisi AC, laci penyimpanan terbuka, dan juga tombol untuk fog lamp. Bagian bawah ini ada untuk membuka kap mesin, dan ini 3 ini untuk gas, rem, dan kopling ya, karena ini transmisi manual. Kemudian untuk tombol sebelah kanan ini ya, sama seperti mobil-mobil Jepang yang lain. Untuk sebelah kanan ini untuk lampu rating, lampu kota, dan headlamp. Sedangkan untuk sebelah kiri untuk wiper dan washer. Untuk bagian tengah seperti ini ya. Yang atas ada 2 kisi-kisi AC, kemudian bawahnya ada audio, dan bawahnya lagi ada untuk AC ya, modelnya masih putaran. Ini untuk AC, mengatur dingin dan tingkat kedinginan. Yang ini untuk blower, dan ini untuk arah dari AC. Kemudian di bawahnya ada untuk lighter atau sigaret, dan ini tombol USB. Kemudian ada laci penyimpanan terbuka, bisa untuk koin receh, dan ini tuas persneling. Tuas persnelingnya cukup enak ya. Short shifter. Ini transmisi
5 percepatan, 5 gigi maju dan 1 gigi mundur. Kemudian di belakangnya ini handle untuk handrem, cukup enak dipegang dibanding mobil-mobil sekarang ya yang menggunakan model ditekan atau dipencet. Lebih enak yang handrem model manual seperti ini. Kemudian untuk atap atau plafon seperti ini sudah dilengkapi dengan 2 sun visor kanan dan juga kiri. Untuk yang kiri juga sudah dilengkapi dengan kaca. Kemudian di bagian tengahnya ada lampu plafon dan juga kaca spion untuk pengemudi. Di bagian kiri juga sudah ada hand grip ya untuk pengemudi depan sebelah kiri. Kemudian untuk door trim sebelah kiri sama dengan yang kanan. Ini motifnya beige. Kemudian ada soft touch bagian tengah dan juga motif warna silver seperti ini. Ini untuk membuka pintu sudah warna chrome dan juga lock. Bagian ini ada tombol untuk power window dan bawahnya untuk laci penyimpanan ya. Terus depannya ada speaker. Untuk dashboard sebelah kiri ini sudah dilengkapi juga dengan airbag. Terus ada kisi-kisi AC dan juga laci penyimpanan tertutup. Untuk dashboard sebelah atas ini sudah dilengkapi tweeter ya di bagian kiri maupun di bagian kanan. Untuk dashboard itu ada tutupnya seperti ini ya di atas speedometer. Sudah dilengkapi dengan RPM dan juga speedometer di bagian kanan. Ada 2 ini. Kemudian bagian sini ada untuk penunjuk temperatur. Dan sebelah kanan ada penunjuk untuk bahan bakar ya. Lanjut untuk bagian tengah ya. Bagian tengah sudah untuk jok seperti ini, modelnya 3/4. Ini bisa dilipat ke depan dan bisa untuk 3 penumpang. Untuk headrestnya tapi hanya ada 2 sama dengan yang bagian depan. Ini untuk kisi-kisi AC ada 4 ya untuk double blowernya, ini tombolnya. Dan untuk penumpang bagian tengah sudah dilengkapi hand grip di bagian kiri dan juga di bagian kanan. Bagian tengah ini juga sudah dilengkapi dengan safety belt ya. 2 safety belt kanan dan kiri sama dengan untuk penumpang bagian depan. Bagian belakang seperti ini. Untuk penumpang belakang juga sudah dilengkapi dengan hand grip kanan dan kiri, juga lampu plafon. Untuk joknya cukup untuk 2 orang ya, dan sudah ada headrestnya juga. Kemudian untuk trim samping sudah ada untuk botol minuman dan juga laci penyimpanan terbuka. Sama untuk bagian kiri dan juga bagian kanan. Duduk di bagian depan ya, di bagian pengemudi maupun di penumpang sebelah depan kiri, rasanya cukup enak karena kaca yang luas di bagian depan, sehingga visibilitas pengemudi maupun penumpang depan itu lebih leluasa. Kemudian jok terasa empuk ya karena tebal, cukup nyaman. Kemudian untuk ruang kaki ini space-nya masih cukup banyak, 5 jari masih, dan ini bisa dimaju mundurkan. Kemudian untuk bagian atas atau kepala ini saya yang 170 cm masih ada sisa 1 jengkal ya, jadi masih cukup nyaman. Lanjut kita coba untuk jok baris kedua dan ketiga. Duduk di baris kedua ya, untuk tingkat kenyamanan sama dengan di baris depan karena sudah ada double blowernya, juga otomatis dingin ya, bisa sampai ke tengah dan belakang.
Untuk tingkat kenyamanan di bagian kaki, ruang kaki cukup lega. Ini lebih dari 1 jengkal ya, kurang lebih ya. Kemudian untuk kepala saya yang 170 cm ini masih ada 1 jengkal, sama dengan di bagian depan. Jadi cukup nyaman ya bila dipakai untuk 2 penumpang. Tapi kalau untuk 3 penumpang mungkin lebih sempit ya, karena lebarnya diisi untuk 3 orang. Oke, lanjut kita ke bagian jok paling belakang. Untuk masuk ke jok baris 3 ini bisa ditarik ke atas ya. Di jok tengah ini ditarik ke atas, kemudian ini bisa ke depan, tapi tidak bisa sampai ke bawah, hanya bisa 3/4 seperti ini, baru penumpang bisa masuk. Duduk di kursi belakang tidak seperti di baris depan maupun baris tengah ya, dimana lebih lega baik untuk ruang kaki maupun ruang kepala. Sedangkan untuk jok baris ketiga ini terasa lebih sempit. Kaki hanya tersisa sekitar 2-3 jari ya untuk lutut sampai ke jok bagian tengah. Ini jok bagian tengah diposisikan di posisi tengah, tidak terlalu maju dan tidak terlalu mundur. Ini sisa 3 jari ya untuk lutut. Kemudian untuk kepala saya yang 170 ini hanya tersisa sekitar 4 jari ya, 3 hingga 4 jari ruang kepala, jadi cukup sempit. Lebih cocok untuk anak-anak atau orang dewasa yang tingginya di bawah 170, 160 atau 165 mungkin masih cukup nyaman. Tapi untuk orang dewasa yang tubuhnya gemuk atau yang tingginya di atas 170 itu akan terasa kurang nyaman. Oke ya lur, setelah review di bagian eksterior, interior, terakhir kita lanjut di bagian mesin. Untuk mesin dari Mazda VX-1 ini identik atau bahkan sama dengan R3 yang lama ya, yakni mesin K14B. Mesin K14B ini 1400 cc 4 silinder dengan kompresi 10:1 sehingga bisa menggunakan bahan bakar Pertalite. Untuk tenaga yang dihasilkan dari mesin berkode K14B ini adalah 95 horsepower di RPM 6000 dan juga torsi 140 Nm di 4000 RPM ya. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke roda depan melalui transmisi 5 percepatan manual dan juga kalau yang tipe Matic 4 percepatan. Tipenya penggerak roda depan atau FWD ya, front wheel drive. Mesinnya seperti ini. Cukup kecil dan ramping ya. Karena kalau Avanza tipe Veloz dan tipe S itu cc-nya 1500 cc. Kalau yang tipe G 1300 cc. Nah ini berada di tengah-tengahnya, yakni 1400 cc. Kemudian ini remnya sudah dilengkapi dengan ABS ya, modul ABS. Kemudian ruangannya cukup lega ya. Ini transmisi di bagian sebelah kiri mesin. Kemudian ini untuk fuse box dan aki. Seperti ini untuk mesinnya, sama dengan mesin R3 ya, R3 yang lama K14B. Oke ya lur, kita lakukan test drive di Mazda VX-1. Duduk di bangku pengemudi ini terasa nyaman dengan jok yang cukup
empuk ya, karena tebal dan empuk, cukup lapang juga untuk saya mengemudi, cukup nyaman. Dan untuk setirnya ini sudah menggunakan IPS ya, jadi terasa ringan. Kemudian untuk visibilitas pengemudi ke depan itu cukup luas, cukup enak, untuk kacanya cukup lebar, dan juga untuk pandangan ke samping pilar A ini tidak terlalu tebal dan juga ada kaca kecil di sini sehingga bisa melihat ke samping dengan luas. Spion juga cukup besar, bisa melihat ke belakang dengan sempurna. Kemudian untuk karakter mengemudi ya, atau handlingnya cukup oke. Untuk MPV ini sudah cukup bagus ya. Memang tidak bisa disamakan dengan sedan atau hatchback ya, karena dia lebih kecil dan juga handlingnya terasa lebih enak atau fun to drive. Tapi ini untuk ukuran MPV, low MPV sudah cukup oke dan cukup fun to drive menurut saya. Untuk konsumsi bahan bakar rata-rata biasanya untuk Mazda VX1 ini hampir sama atau sama dengan R3 tipe GX ya, sekitar 1:16 ya, 1 liter bensin untuk 16 kilo hingga 17 kilo untuk yang tipe manual. Sedangkan untuk yang tipe Matic 1:14 hingga 1:15. Oke ya lur, sekian dulu untuk test drive dan review dari Motobike Channel. Oke ya lur, untuk review dan test drive dari Mazda VX1 sudah kita review dan kita test drive ya lur. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya lur. Dan yang lebih penting lagi, jangan lupa sholat 5 waktu, karena itu yang paling utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.